Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa barik ala nabina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqna fahman. Amin. Jamaah Musholla Al-Musaddiq yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bil khusus Ketua DKM beserta jajarannya, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur pada Allah di subuh hari ke-13 di bulan Zulhijjah ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa hadir di rumahnya yang mulia ini dalam rangka beribadah, dalam rangka mencari kebaikan, dalam rangka taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ghoda, barang siapa yang berangkat, ilal masjid, menuju masjid, la yuriduna illa, tidak ada tujuannya, tidak lain dan tidak bukan untuk mencari kebaikan, alimun au ta'allamu, untuk belajar atau mengajarkan ilmu, falaysa jazau ila kal haji tam, tidak ada baginya pahala atau balasan seperti orang yang melaksanakan haji sempurna, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kehadiran kita pada subuh hari ini merupakan kebaikan yang kita niatkan sehingga mendapatkan pahala bagaikan orang yang melaksanakan ibadah haji. Amin ya rabbal alamin. Untuk kelancaran pengajian kita, sebelumnya marilah kita bacakan Ummul Qura, surah Al-Fatihah. Ila hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita masih berada pada hari Tasyrik, hari yang ke-13. Maka langkah baiknya kita awali kajian kita ini juga dengan kita bertakbir sejenak. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah
أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar kabira walhamdulillah katsira wa subhanallah wa asila. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pengajian kitab Nasaihul Ibad kita. Terakhir kita sampai kepada pembahasan yakni tentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, yakni tentang jalisul ulama, tentang duduklah kalian bersama para ulama, wasahibil hukama, dengan para pemilik hikmah. Selanjutnya ya ini tentang hadis Nabi SAW. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sayati zamanun ala ummati yafirruna minal ulama'i wal fuqaha fayabtalihimullahu bisalasin baliyat. Sayati zaman, kata Nabi, sayati zaman, akan datang satu zaman ala ummati, atas umatku, yafirruna, yang mana mereka yafirru, berlari atau menjauh, minal ulama wal fuqaha, dan para ahli fikih. Fayabtalihim, maka fayabtalihimullah, maka Allah akan menimpakan kepada mereka bisalasi baliyat, tiga macam bala, tiga macam ujian. Akan datang satu zaman yang mana umatku lari dari para ulama, menjauh dari para ulama dan fuqaha, tidak mau duduk bersama para ulama, artinya tidak mau mendapatkan arahan, bimbingan dari para ulama dan ahli fikih. Aulaha, yang pertama, yarfa'ullahul barakata min kasbihim. Yang pertama, yarfa'ullah, Allah akan menghilangkan al-barakah, keberkahan, min kasbihim, dari usaha mereka. Nah, ini kalau jauh dari ulama, maka hilang keberkahan daripada hartanya.
Kenapa? Karena bisa saja harta yang dia peroleh tidak mendapatkan petunjuk, usaha mereka tidak mendapatkan arahan dari para ulama, artinya menghalalkan segala macam cara untuk mendapatkannya, tidak peduli apakah itu syubhat, halal, atau bahkan mengandung riba. Nah, ini. Tapi kalau masih dekat sama ulama, masih mendengarkan perkataan ulama, ini masih bisa terkontrol, masih bisa terarah, masih bisa tahu bahwa mana yang halal maupun haramnya. Wasaniyatu, dan yang kedua, yusallitullahu ta'ala alaihim sultanan zaliman. Apabila jauh dari ulama, berlari meninggalkan ulama, yusallitullahu, Allah akan memberikan alaihim, atas mereka, sultanan zaliman, penguasa yang zalim atas mereka, akan dipimpin oleh pemimpin yang zalim kalau jauh dari ulama. Jauh artian tidak mau mendapatkan nasihat. Kalau kata ulama seperti ini maunya begitu. Sementara para ulama yang ahli-ahli ilmu, yang amilin, yang mengajar, yang mengamalkan ilmunya, berkata berdasarkan dalil-dalil Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW, tidak berdasarkan hawa nafsu mereka. Karena sungguhnya innama yakhshallaha min ibadihil ulama, sesungguhnya yang paling takut kepada Allah di antara hamba-hamba Allah yaitu para ulama. Artinya semakin bertambahnya ilmu seseorang, maka semakin takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takut bukan artian berlari menjauh, takut dalam artian semakin mendekat kepada Allah, semakin berhati-hati di dalam setiap perbuatannya. Di efeknya ngaji adalah khasyah. Efeknya kita belajar ilmu agama semakin tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, terutama hawa nafsunya. Wassalisatu, yang ketiga, yakhrujuna minad dunya bi ghairi iman. Ini nauzubillah min zalik. Yakhrujuna, keluar minat dunia, dari dunia ini, bi ghairi iman, tanpa iman. Nauzubillah. Artinya mati dalam keadaan kafir biasa saja, ya, karena sudah tidak mau lagi mendengarkan nasihat-nasihat para ulama, ya, menjauh dari ulama, hidupnya maunya tanpa aturan, kan begitu. Hawa nafsu yang diperturutkan bisa jadi meninggal tanpa iman. Nauzubillah. Kemudian wal maqalatu salisah, maqalah yang ketiga, an Abi Bakrin As-Siddiq, dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, man dakhalal qabra, man dakhalal qabra, barang siapa dakhala, masuk ke dalam kuburnya, artinya setelah dia meninggal, dikuburkan, masuk ke alam barzakhnya, bila zadin, tanpa zadin, perbekalan, masuk kubur tanpa perbekalan, ya ini berupa amal soleh. Ya, kalau bekal pulang kampung mungkin yang bawa mobil pribadi, nah ini banyak, ya, segala macam dibawa
ya, terutama kelengkapan kendaraan misalnya, ya, servis, surat menyurat, nah itu perlu, nah itu bekal. Ya. Makanan-makanan, air minum biar nggak macet di jalan, nah itu. Sama kalau mau masuk kubur, artinya setelah kehidupan kita di dunia ini, ya, entah kapan kita tidak tahu, ya, apa hari ini, apa besok, apa lusa, apa minggu depan, ya, bisa jadi kita hari raya kemarin masih bersama dengan seseorang, mungkin hari ini sudah tidak ada lagi bersama dengan kita. Artinya sudah berpisah, kemudian masuk ke alam barzakh. Kata Khalifah Abu Bakar Siddiq, barang siapa yang masuk ke dalam kuburnya tidak memiliki bekal, yaitu berupa amal soleh, faka'annama raqibal bahra bila safinah, seakan-akan dia raqibal bahra, mengarungi lautan, bila safinah, tanpa perahu, terjun ke laut nggak pakai perahu, Pak. Ya. Walaupun seorang ahli renang, juara dunia sekalipun gitu, ya, terjun ke laut nggak pakai perahu, nggak ada pelampung, ya, berapa lama dia akan bertahan di samudra luas? Maka ia akan tenggelam. Ya, tenggelam kalau ada yang bantuin nggak apa-apa, Pak. Nah ini nggak ada yang bantuin, ya tenggelam, ya tenggelam, gitu ya. Kebayang nggak, Pak, ya paniknya itu seperti apa? Ya, kelep, dalam, luas, pertama takut, ya, mencekam. Nah, jadi seperti itu gambarnya. Auzubillah. Nggak bisa kabur, Pak. Tidak ada yang bisa menyelamatkan. Kita di sini mungkin ada yang kebanyakan merantau, ya Pak, ya, merantau dari kampung kita ke Tangerang ini. Kalau kita tidak enak di Tangerang ini, kita bisa pindah, ya Pak. Pindah ke Bandung misalnya, pindah ke kota lain, atau ke kampung lagi. Ketika ditanya kenapa kamu pindah dari Tangerang, maka jawabannya nggak enak gitu. Saya tidak nyaman karena berbagai macam hal. Itu masih bisa pindah mencari tempat lain yang lebih enak, lebih nyaman, kan gitu. Tapi kalau kita udah pindah ke alam barzah, enak enggak enak, Pak, nyaman enggak nyaman, terima itu, ya Pak, ya. Saya mau keluar dari kubur lagi, kenapa enggak enak di sini gitu. Didatengin terus sama malaikat apa, Pak, Zabaniyah, malaikat mungkar nangkir, malaikat yang ada di kubur. Enggak enak, enggak bisa, Pak, terima di situ. Ada yang kuburnya seperti taman-taman surga, betah dia istirahat, ya, tidur enak gitu, ya, nyaman, pikiran tenang, ya kan. Nah, ini tergantung dari kehidupannya semasa di dunia. Kalau di dunia dia taat kepada Allah, dia takwa kepada Allah, dia jalankan segala perintah Allah, ya, sholat 5 waktu, dia jauhi larangan-larangan Allah. Sebenarnya sederhana aja, Pak, ya, enggak susah, ya. Kita bangun sebelum subuh, sholat ke masjid zuhur, kemudian asar, maghrib, isya, istirahat, besok subuh begitu lagi. Itu nikmat sebenarnya hidup kita, Pak. Ya. Kalau enggak sholat, saya enggak berpikir kalau enggak ada sholat ini apa nikmat hidup kita gitu. Justru enggak nikmat, ya. Kalau enggak sholat justru kita gersang gitu. Seperti tanah tandus gitu.
ya, tanah tandus pecah-pecah karena saking panasnya, tidak pernah tersiram air. Kira-kira hati kita begitu. Kalau tidak ada sholat, tidak ada ibadah yang lainnya. Justru sholat itu untuk membahagiakan kita, zikir itu untuk membahagiakan kita. Dunia ini, wah, Masya Allah, ya, penuh dengan intrik-intrik segala macam yang nggak mengenakan kita. Lagwaw, banyak kata-kata, beginilah begitu. Yang di sorga udah nggak ada lagi. La yasma'una fiha lagwa wala idzaba. Tidak terdengar di dalam sorga itu kata-kata yang sia-sia, yang bohong, cacian, hinaan. Kalau di dunia, Pak, kita salah sedikit aja di jalan, kita khilaf, dicaci orang. Punya mata nggak lu? Minimal gitu ngomongnya, Pak. Ya kan? Sakit hati kita diitin orang, ya kan? Atau yang lebih kasar lagi, binatang. Padahal hanya masalah sepele saja gitu loh. Hanya karena diduluin, diputeran gitu kan. Nah itulah dunia ini, Pak, tidak enak. Nah kalau tidak ada sholat, kadang-kadang di dunia kita dizolimin orang, ditipu orang, hak kita dimakan orang lain, ya. Itu dibohongin orang. Apa yang mengembirakan kita adalah ibadah kita. Kita masuk masjid, zikrullah, baca Quran, sholat 2 rakaat, tentrem hati kita, Pak. Bagaimana saudara-saudara kita yang tidak ibadah, ya, gampang marah, sedikit-sedikit emosi, sedikit-sedikit menyelesaikan suatu hal dengan kekerasan, pukul, berkelahi. Kenapa? Karena jiwanya gersang, panas. Jadi ingin bahagia kita di kubur kita supaya tidak seperti orang tenggelam di tengah lautan, maka berbekalah, yaitu bekalnya adalah amal soleh kita. Kama qala, tidak ada yang bisa membebaskannya kecuali orang yang bisa menyelamatkannya. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, mal mayyitu fi qabrihi illa kal ghariqil mughawwis. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, mal mayyitu, keadaan mayit itu, fi qabrihi, di kuburnya, illa, tidak lain ubahnya, kal ghariqil mughawwis, seperti orang yang tenggelam yang perlu pertolongan, ya. Jadi kondisi mayat, kata Nabi, di kuburnya itu seperti orang yang tenggelam yang butuh pertolongan, ya, ini mencari sesuatu agar dapat ditolong, ya. Ada orang, Pak, orang-orang cerdas itu, ya, dia meninggal tetapi amal pahalanya terus mengalir. Walaupun dia sudah di dalam kubur, ya, sudah tidak beramal, tapi pahala terus dapat di kuburnya. Illal ladzina amanu wa amilus solihati lahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali orang yang beriman, beramal soleh, mereka memiliki pahala yang tidak putus, baqiyatus solihah. Ada orang yang meninggal, ya udah habis amalnya, tidak ada mengalir lagi ke kuburnya. Itulah orang-orang cerdas, ya, yang memiliki jariyah, ya. Punya tanah kosong, Pak. Banyak orang punya tanah kosong. Tanah itu hanya menjadi sarang ular, sarang tikus, ya, jadi sarang binatang, kemudian ilalang meninggi, gitu. Ya, seperti itu sampai meninggal, ya, akhirnya ahli warisnya bertengkar. Orang-orang cerdas, Pak, punya tanah, dibikin masjid, ya, dia wakafin. Setelah meninggal,
Nah, orang masih terus sholat di masjidnya yang dia miliki itu. Setiap orang sholat di situ, setiap orang mengadakan pengajian di masjidnya, maka terus mengalir pahala kepada dirinya yang sudah dikubur. Ini Pak. Ini nama baqiyatus sholihah. Orang-orang pintar, orang-orang cerdas itu memikirkan hari esoknya, bukan hari dia ntar udah pensiun saya gimana nih. Itu enggak. Yang dipikirkan gimana nanti kalau dia dikuburnya, gimana keadaan dia di barzahnya, ya. Makanya dia didik anaknya dari kecil, Pak. Dimasukin ke Raudatul Atfal, TK-nya TK Islam, supaya anaknya bisa baca doa Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Supaya anak bisa doa, ya Allah ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku. Dimasukkan anaknya ke sekolah Islam, SD Islam, ya, atau ke pesantren, sehingga menjadi anak yang soleh dan solehah. Ya, kita jadiin anak dokter, Pak, gampang, Pak. Ya, punya duit 300 juta, 200 juta bisa masuk jalur prestasi, jalur khusus ya, Pak, ya, kedokteran di UI, ya, gitu. Yang susah, Pak, jadiin anak sholat 5 waktunya nggak tinggal. Pak, kalau kita punya anak udah remaja, udah usia SMA, katakan sholat 5 waktunya nggak disuruh-suruh, sholat 5 waktunya udah sadar, itu rezeki besar. Lebih dari bapak punya anak seorang dokter atau profesor sekalipun. Coba, Pak, ya. Kita kan enggak, kita nih gimana ntar anak saya bisa jadi insinyur, bisa jadi dokter, itu kita pikirin. Sementara lupa bagaimana anak kita ini supaya menjadi orang soleh. Orang-orang cerdas, orientasinya dari kecil anaknya sudah diarahkan menjadi orang soleh, ya, menjadi ahli ibadah. Supaya apa? Supaya menjadi nanti ketika dia sudah meninggal, anak tadi bisa terus menjadi investasi pahala buat dia di dalam kuburnya. Nah, semuanya orientasi akhirat. Punya anak, dia jadikan anak yang baqiyatus sholihah. Anaknya sholat, dia ayahnya meninggal, anaknya ahli ibadah sholat. Setiap sholat dia doakan ayahnya, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kalau anaknya nggak sholat, jangankan ayahnya, dirinya tak didoakannya, ya kan? Jangankan dia mendoakan orang tuanya, dirinya sendiri tidak dia doakan. Dia tidak sholat, itu. Nauzubillah. Nah ini, maka berbahagia dalam kuburnya, maka senang dalam kuburnya, dapat kiriman terus, bantuan terus, pertolongan terus, tidak tenggelam. Ya, tidak seperti orang yang tenggelam yang perlu pertolongan. Anak yang soleh punya rezeki sedekah atas nama ayahnya, baca Quran dapat pahala ayahnya, ibunya yang sudah tiada. Kalau orang tua baca Quran, anak nggak dapat pahala, Pak. Tapi kalau anak baca Quran, orang tuanya dapat pahala langsung, Pak. Langsung gitu, ya. Makanya kita masih punya anak-anak kecil-kecil, masukin TPA, ajarkan ngaji sampai dia benar-benar mahir. Terus contohkan, ya, contohkan ibda binafsi. Wal maqalatu khamisah an Utsman radhiyallahu anhu, dari Sayyidina Utsman bin Affan, semoga Allah meridhoinya, hammud dunya zulumatun fil qalbi. Hammu gelisah sama dunia, gelisah sama dunia, khawatir sama dunia.
khawatir, nggak punya ini, nggak punya itu, resah, ya, resah, nggak punya gemerlapan dunia, merupakan kegelapan di dalam hati. Wa hammul akhirah nurun fi qalbi, dan gelisah terhadap akhirat menerangi hati. Artinya apa? Yang dipikirkan nasib di akhirat. Dia tidak khawatir dengan bagaimana dunianya, karena Allah sudah berfirman, innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu fala khaufun alaihim wala hum yahzanun, di dalam surat Fusilat itu. Orang yang istiqamah dengan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala, istiqamah dengan ketakwaannya kepada Allah dengan segala kewajiban-kewajibannya, istiqamah dengan salatnya, istiqamah dengan zikirnya, istiqamah dengan baca Qur'annya, fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Janganlah dia khawatir, sedih dengan kehidupannya di dunia ini. Nah itu. Tetapi dia khawatir, gimana nasib saya di barzah saya ini nanti ini. Itu. Gimana saya nanti di padang mahsyar ini? Gimana nasib saya nanti di mizan? Bagaimana nasib saya ketika menyeberangi sirat yang di bawahnya menganga lubang api neraka jahanam? Itu yang dipikirkan, Pak. Ya. Kalau masalah dunia ini makan, kita tidak ada kita yang tidak makan dari kecil, Pak. Ya, Pak ya. Makan sehari 2 hari, alhamdulillah makan terus. Ada aja gitu ya. Kita berangkat dari kampung merantau ke sini tidak bawa apa-apa. Bawa ongkos sekedar jajan sampai sini habis. Tapi kita hidup di sini bisa. Bapak nggak bawa rumah dari kampung ke sini, bisa beli rumah di sini, ya kan? Nah ini punya keluarga, keturunan di sini, punya cucu, berkembang, ya. Gitu. Semua dijamin oleh Allah. Masalah akhirat, nah, kita tergantung kita nanti selama di dunia ini. Ini yang kita pikirkan, sehingga menimbulkan cahaya di hati kita. Ya, gelisah terhadap akhirat menerangi hati ini. Ya, sehingga cahaya tadi menyebabkan semangat di dalam beribadah. Wah, terlambat sholat, gimana nanti? Belum sholat, gimana saya? Itu yang dikhawatirkan. Saya belum baca Quran, merasa kurang dengan amal. Aduh, kayaknya apa yang saya bawa ini? Sholat saya belum. Jangan merasa kurang dengan harta. Ya, belum 9 digit, kurang. Itu yang dikhawatirkan. Kuranglah, merasa kurang dengan ibadah kita, sehingga menjadikan kita semangat dalam beribadah. Kita bersyukur pada Allah selama 3 tahun ini, ya, saudara-saudara kita banyak yang kembali kepada Allah, ya, banyak yang telah mendahului kita, baik karena COVID, ya, maupun karena yang lainnya. Sementara kita masih diberikan kehidupan oleh Allah, kita manfaatkan ini, Pak. Ya, dikasih Allah kesempatan, kita manfaatkan untuk semakin giat beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Satu-satunya keinginan para penduduk kubur yang tidak mungkin terlaksanakan apa? Ketika dia mengatakan rabbirji'uni la'ala an amal solihan mimma taraktu. Ya Allah, kembalikan lagi saya ke bumi, ya Allah. Nanti kalau saya kembali ke bumi, saya akan beribadah, akan mengerjakan segala apa yang pernah saya tinggalkan semasa saya di bumi. Tidak bisa. Dulu saya jarang sholat berjamaah, nanti kalau saya kembali lagi ke bumi, saya akan rajin jamaah, ya Allah. Tidak bisa lagi. Dulu saya jarang baca Quran, saya kalau hidup lagi, saya kembali ke bumi, saya akan baca Quran. Tidak bisa lagi. Itu keinginan mereka, Pak. Sementara kita masih hidup, mari kita isi hari-hari kita banyak beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat. Mungkin ini saja yang bisa
kita sampaikan di pagi hari ini, Pak. Baik, alhamdulillah cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita bicarakan di subuh hari ini, menjadi amal soleh buat kita semua, menjadi jariah buat kita, dan semakin mendekatkan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bila taufik wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.